kita akan mendengarkan firman Tuhan, kasih part yang ketiga. Kita baca ayat ini, kasih itu sama-sama, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita belajar firman ini dari minggu lalu, dan 4 ayat ini menjadi bahan daripada kelompok sel di gereja, church group yang dibahas. Kemarin church group juga membahas, teman-teman di church group membahas, kalau saudara baca ayat ini, 4 ayat ini, area mana yang saudara mau grow di situ? Mana yang saudara mau kembangkan? Apakah itu area sabar? Apakah itu area murah hati? Atau saudara sedang di tingkat puncak kejayaan saudara yang sedang di atas? Ada saudara yang banyak mencari keuntungan diri sendiri, ada juga saudara yang sedang susah, perlu kasih untuk mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya bacakan lagi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan saya berikan saudara 10 detik untuk saudara baca ayat ini, area mana yang saudara mau kembangkan. Ya, pada waktu saya membaca ayat ini berkali-kali, tiba-tiba saya mendapati bahwa sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri, sementara dunia mencari keuntungan buat diri sendiri nomor 1. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dunia saat ini sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Ia menutupi segala sesuatu. Dunia hari-hari ini kalau ada berita jelek tentang seseorang, itu yang duluan tersebar. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dunia saat ini penuh dengan depresi, tidak kuat menanggung segala sesuatu. Saya baca lagi ayat ini dan saya baca, saudara, ayat ini kalau kita perhatikan, ini ayat sepertinya buat orang yang lemah. Sabar, murah hati, diinjek orang iya aja, dicemburuin iya aja, dihabisi ya iya aja. Kondisi dilukai dia masih menutupi, mengharapkan segala sesuatu meskipun kondisi semua down. Ini ayat untuk orang yang lemah. Kenapa Alkitab mengajarkan seperti ini? Ini kan buat orang yang lemah. Menurut dunia, kalau mau juara di dunia enggak bisa. Tapi mari kita lihat hal ini, kita belajar dari Alkitab. Ini seperti lemah gitu loh. Mari kita lihat sebuah gambar berikut ini. Ini adalah batu, ya, saudara lihat 5 batu. Kalau musuh saudara itu datang, contohnya Goliat, ya, Goliat dan Daud. Kita semua tahu ceritanya. Goliat pakai 5 batu, Daud pakai 5 batu, lawan Goliat bawa pedang. Menurut saudara, lebih bagus senjata yang mana? Pedang dong. Gimana orang pakai pedang, di situ bawa batu mau nimpuk, paling kan benjol. Betul ya? Kalau mau pakai pedang langsung kepotong, tapi batu ini waktu di tangan Tuhan dia tembus kepalanya.
Seperti itu juga firman tentang kasih. Harus ada, dia seperti lemah, tetapi dia di tangan Tuhan ada kuasanya. Ini mari kita pelan-pelan belajar. Saudara lihat di bawah batu itu ada gambar apa? Gambar apa? Peluru. Peluru itu kalau saudara lempar ke musuh saudara, lempar pakai tangannya. Dia terluka enggak? Menurut saya biasa aja, paling benjol-benjol dikit. Tetapi peluru itu kalau dimasukkan ke senapan, dia akan punya daya ledak yang luar biasa. Dan saya mencoba memahami akan firman tadi, 4 ayat tadi tentang kasih, sabar, murah hati, menanggung segala sesuatu. Mari kita lihat tentang kasih. Yesus pada waktu di depan Pontius Pilatus diadili, diberikan tuduhan palsu, dicambuk, semuanya difitnah dan sebagainya, dia diam. Lalu pada waktu dia memikul salibnya, jalan menuju Via Dolorosa, dia diam. Lalu terus sampai disalib, dia diam. Kan ada 2 ya, kalau saudara disakiti orang atau diserang orang. Saudara kalau belajar, kalau suka nonton NBA ada 2, defense atau offense. Defense itu bertahan atau offense. Offense itu menyerang. Betul ya? Akhir-akhir ini kan rame ya. Ada gereja diserang. Ya Pak. Ada gereja diserang, pengacara, gerejanya juga pakai pengacara. Offense. Sama-sama serang. Di sini defense atau offense. Yesus tidak defense atau offense. Yang dia lakukan adalah dia serap semua. Semuanya ditarik. Jadi ini yang saya bilang tadi, kasih itu. Ditarik semuanya. Kita baca ayat ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya karena dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Perhatikan baik-baik. Dia serap semua. Masuk semua. Setelah masuk dengan kekuatan Tuhan semua dipatahkan. Itu loh salib. Mari kita lihat ya selanjutnya ya. Mari kita baca ayat ini. Semoga Allah damai sejahtera, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Saudara perhatikan ada roh, jiwa dan tubuh. Dan semuanya ini connect. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kalau manusia diserang, lalu dia serang balik, itu namanya offense. Dia langsung serang balik. Tapi ada juga orang gak berani serang balik. Kayak saya pernah waktu SD ngajak orang berantem. Pernah saya ngajak orang berantem, ternyata orangnya gede banget. Saya kabur. Saya mundur, kalau saudara lagi diserang, saudara defense, saudara mundur, jiwa saudara yang teriak. Betul ya? Bagaimana supaya kasih itu, yang tadi itu semua itu terjadi? Saudara, ada unsur ketiga, yakni unsur roh. Roh kita itu perlu Tuhan. Dengan roh kita dikuatkan, maka roh kita sanggup melakukan kasih tadi. Katakan amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca ayat ini 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita lanjutkan, itu kekuatan Roh Kudus. Ayat selanjutnya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Lalu kita baca ayat ini.
Kami mematahkan setiap siasat orang, dipatahkan. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Alkitab itu mengajarkan seperti ini. Kasih itu kita jalankan, memang kelihatannya lemah. Tapi roh kita itu harus minta Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Baru bisa melakukan kasih itu, jiwa dan tubuh kita terpelihara. Kalau enggak, saudara mendem sakit hati, nanti jadi penyakit. Saudara mendem di jiwa, jadi depresi, jadi stres, jadi aneh. Tapi roh saudara harus kuat. Alkitab mengajarkan roh itu seperti api ini, api lilin. Karena itu kalau di tradisi Yahudi digambarkan seperti api lilin. Mungkin saya akan kasih contoh. Waktu kita tidak kuat, maka kita perlu yang namanya Roh Kudus memberikan kekuatan. Jadi dia gabung apinya. Dan api itu menjadi double. Itu yang namanya kita perlu pihak ketiga, yakni Roh Kudus memampukan kita dalam kasih. Katakan amin. Waktu kita mempraktekkan kasih bersama Roh Kudus, kelihatannya lemah. Tapi cara Tuhan membalik keadaan itu luar biasa. Gereja mengalami, kehidupan saya mengalami. Mari kita baca satu ayat lagi. Mari kita baca dengan kuat 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dengan rohku. Bagaimana supaya roh kita kuat? Ada 2 poin lalu kita selesai dan masuk perjamuan kudus. Hai Dek, cari siapa Dek? Yang pertama, setelah 1 Korintus 13, maka 1 Korintus 14 langsung menulis tentang kejarlah kasih itu. Dikatakan kejarlah kasih itu. Bagaimana cara mengejar kasih? Ada dalam Wahyu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kalau kamu tidak kejar kasih dan menguatkan roh, itu kaki dian ditiup. Kejar kasih itu. Caranya, saya garis bawah itu, bertobatlah. Bertobatlah. Banyak orang Kristen datang ke gereja. Banyak pelayan Tuhan. Banyak pengkhotbah, banyak worship leader. Pelayanannya nomor 1. Ke gereja gak pernah absen. Tapi dosa jalan terus. Hari ini firman Tuhan berkata, berbaliklah. Berbaliklah. Sekali lagi apa? Berbaliklah. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Waktu dulu pertama engkau datang ke gereja. Engkau mencari Tuhan, engkau datang sebelum ibadah, engkau mau dengar firman Tuhan. Engkau mendengarkan setiap lagu pujian, kata-katanya. Engkau dengarkan, engkau waktu ditugaskan jadi asyir pertama kali. Oh ini saya jangan terlambat, saya melakukannya semua untuk Tuhan. Waktu engkau memberikan persembahan, engkau melakukan semuanya untuk Tuhan. Sekarang sudah tidak. Alkitab berkata kejarlah kasih itu supaya manusia roh kita kuat kembali. Kalau saudara baca Wahyu 2 ayat 4 dan 5, ayat 1, 2, 3 itu adalah surat kepada Efesus. Kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus jemaat yang hebat. Jemaat yang taat, jemaat yang memberi perpuluhan, jemaat yang hebat. Tetapi ada satu yang Paulus memuji mereka. Dia bilang hebat, kamu bisa membedakan rasul yang benar atau rasul yang tidak benar. Kamu bisa membedakan pendeta yang asli atau pendeta abal-abal. Hebat kamu. Sombong kan jemaat Efesus. Tetapi kalau saudara mengerti ayat ini.
Paulus mengajarkan, lu orang jangan suka menghakimi. Kenapa kasih kita hilang? Karena kita suka menghakimi. Kita mulai lihat pendeta, ini pendeta sama aja. Kalau lagi minggu depan ada pendeta baru, sepertinya ini pendeta lebih naik nih, lebih naik. Apa yang naik? Rambutnya atau apanya? Saudara ngerti saudara? Lalu datang lagi pendeta, ini kurang dalam. Saudara seperti jemaat Efesus loh. Kadang kau datang ke gereja, cari Tuhan, cari satu kata dari Tuhan, cukup buat hidup kita. Itu loh yang dibilang kejarlah kasih. Lihatlah Tuhan. Waktu itu engkau lakukan. Engkau mendapatkan kasih itu lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kejarlah kasih. Kembalilah, bertobatlah. Yang kedua, menguatkan roh. Yang pertama adalah mengejar kasih. Yang kedua adalah minta Roh Kudus. Mari kita baca Lukas 11 ayat 13. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi waktu saudara tidak kuat untuk mengampuni, saudara tidak kuat untuk melupakan kegagalan saudara. Kasih kan katakan kuat menanggung segala sesuatu. Hidup ini kita gak selalu kuat loh. When that happens, waktu itu terjadi, minta Roh Kudus. Roh Kudus, aku gak kuat. Sampai sini sudah tangkap. Waktu itu mati, Roh Kudus menguatkan lagi roh saudara. 2 Korintus 13 ayat terakhir. Mari kita baca 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dikatakan the fellowship, Roh Kudus, pentingnya kita minta Roh Kudus setiap hari. Untuk roh kita kuat. Tema daripada gereja itu, waktu Pentakosta Tuhan bilang gereja ini bahas Roh Kudus terus. Roh Kudus tiba-tiba Tuhan bilang mesbah, lalu tiba-tiba masuk kepada kasih. Karena ternyata kasih tanpa Roh Kudus gak bisa. Gak kuat kita. Gak akan kuat Pak, betul ya? Gak kuat. Tapi waktu saudara mau mengampuni dengan cara Tuhan, Tuhan itu mematahkan semua dan semua dibuang. Dipatahkan, dibuang. Semua yang negatif dipatahkan, dibuang. Roh saudara kuat, jiwa saudara sehat, tubuh saudara sehat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dengan cara yang ajaib, sesuatu yang kelihatan lemah itu di tangan Roh Kudus bisa menjadi sesuatu yang berbalik. Betapa banyak kita melihat dalam kehidupan orang yang kelihatannya diinjak. Dia datang kepada Tuhan, baik Daud, baik siapapun kita melihat dalam Alkitab. Dia mengampuni dan segala, tiba-tiba Tuhan caranya ajaib, dengan caranya si Yusuf dan sebagainya, Daud dan sebagainya. Dia bisa balik. Dia menjadi seperti sesuatu yang dahsyat sekali, seperti peluru yang tidak ada artinya masuk kepada sebuah senapan. Hari ini yang main keyboard adalah Ronald. Saudara nanti pulang bisa minta foto, ganteng banget saudara. Lalu ada Aldo yang main gitar, ini kakak-kakak daripada Melita Sidabutar. Dan papa mama juga hadir hari ini. Mereka ada di mana? Mana mereka hari ini? Oh ya, ada berdiri di situ. Bila kasih tepuk tangan papa mama daripada Melita Sidabutar. Mereka kehilangan 2 putri mereka. 2 putri loh saudara. Besarkan jadi bintang dua-duanya, hilang dalam waktu singkat.
Dan waktu saya tadi bilang sama Bapak, waktu itu saya bilang kami hamba Tuhan juga nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau ngomong apa waktu kejadian itu terjadi. Hanya saya berdoa, Roh Kudus, kuatkan mereka, kuatkan mereka, kuatkan mereka. Biarlah roh mereka kuat, sehingga jiwa dan tubuh mereka terpelihara. Yang luar biasa, Bang Aldo buat sebuah lagu, dan tiba-tiba keluar lagu ini. Saudara lihat, firman Tuhan itu luar biasa indah, bukan? Jadi saudara serap, taruh bersama Tuhan, dan biarlah manusia roh saudara mematahkan semua kesakitan, semua patahnya, semua kegagalan dia patahkan, dia buang, dia patahkan, dia buang, dia patahkan, dia buang, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Saudara kira jadi gembala itu gampang? Kita menghadapi berbagai banyak orang yang pura-pura baik, yang menyakiti, yang mengkhianati. Tapi kasih Tuhan mengajarkan kami berdua. Roh kita minta Roh Kudus terus masuk yang jahat, kita patahkan dalam nama Yesus. Maju lagi, supaya jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Katakan amin. Kasih itu ajaib, saudara. Selalu pilihlah kasih. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.